Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Ismia dengan nomor NIM 2105097420. Saya dari kelas PTI 2021B Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai dynamic routing beserta simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari dynamic routing. Dynamic routing atau routing dinamik ini adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis. Hanya perlu memperkenalkan tangan-tangan yang saling berhubungan antara router lainnya. Dynamic router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Selanjutnya ada macam-macam routing dinamik. Yang pertama ada RIP, yaitu Routing Information Protocol. Yang kedua ada IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol. Yang ketiga ada OSPF, adalah Open Shortest Path First. Yang keempat ada EIGRP, yaitu Enhanced Internal Gateway Routing Protocol. Dan yang kelima ada BGP, yaitu Border Gateway Protocol. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dari routing dinamik. Yang pertama, kelebihannya adalah hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan router. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, jika terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router yang berkaitan saja. Yang keempat, lebih mudah untuk mengatur network yang besar. Selain kelebihan, juga ada kekurangan dari routing dinamik. Yang pertama, kekurangannya adalah susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Yang kedua, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu. Yang ketiga, kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Yang keempat, setelah konfigurasi harus menunggu agar setiap router mendapat semua alamat IP. Selanjutnya ada pun perbedaan dari routing statik dan routing dinamik. Yang pertama, untuk routing statik berfungsi pada protokol IP, sedangkan routing dinamik berfungsi pada interrouting protokol. Yang kedua, untuk routing statik, router tidak dapat membagi informasi routing, sedangkan routing dinamik, router membagi informasi routing secara otomatis. Yang ketiga, untuk routing statik, routing table dibuat dan dihapus secara manual, sedangkan routing dinamik, routing table-nya dibuat dan dihapus secara otomatis. Yang keempat, untuk routing statik tidak menggunakan routing protokol, sedangkan routing dinamik terdapat routing protokol seperti RIP atau OSPF. Selanjutnya untuk RIP, yaitu apa itu RIP? Jadi pengertian dari Routing Information Protocol atau RIP itu sendiri adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Untuk karakteristik sendiri dari RIP ini adalah yang pertama, Distance Vector Routing Protocol. Yang kedua, hop count sebagai matriks untuk memilih rute. Yang ketiga, untuk maksimum hop count 15, hop ke-16 dianggap unreachable. Untuk yang keempat, secara default routing update 30 detik sekali. Untuk yang kelima, RIP V1 atau Classful Routing Protocol tidak mengirimkan subnet mask pada update. Yang keenam, RIP V2 atau Classless Routing Protocol mengirimkan subnet mask pada update 2. Cara kerja routing statik. Baik, untuk selanjutnya adalah percobaan. Untuk skenario percobaannya adalah dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum minggu lalu menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP version 2. Jadi kita menggunakan jenis routing dinamik RIP version 2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Jadi untuk susunan jaringannya sama seperti minggu lalu. Di sini ada 3 router. Router 1 memiliki 4 network, router 2 memiliki 3 network, dan router 3 memiliki 4 network.
Langsung saja ke langkah percobaannya. Yang pertama yaitu buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Kita buka Cisco paket tracer. Untuk router 1, di sini fast Ethernet 0 terhubung ke PC 1, jadi IP-nya adalah gateway dari PC 1, yaitu 192.168.1.62. Untuk subnet masknya seperti ini. Untuk fast Ethernet 1, IP-nya adalah gateway dari PC 2, karena fast Ethernet 1 ini terhubung ke PC 2, yaitu 192.168.1.126. Untuk subnet masknya seperti ini. Untuk serial 2, ini terhubung ke router 2, jadi IP-nya adalah 12.12.12.1. Untuk subnet masknya seperti ini. Untuk serial 3, ini terhubung ke router 3, jadi IP-nya adalah 13.13.13.1. Untuk subnet masknya seperti ini. Lanjut ke router 2. Untuk router 2, fast Ethernet 0 ini terhubung ke PC 3, jadi IP-nya adalah gateway dari PC 3, yaitu 192.168.1.254. Untuk subnet masknya seperti ini. Untuk serial 2, ini terhubung ke router 1, jadi IP-nya adalah 12.12.12.2. Untuk subnet masknya seperti ini. Untuk serial 3, ini terhubung ke router 3, jadi IP-nya adalah 23.23.23.2. Untuk subnet masknya seperti ini. Lanjut router 3. Untuk fast Ethernet 0, ini terhubung ke server 2, jadi IP-nya adalah gateway dari server 2, yaitu 43.43.43.3. Untuk subnet masknya seperti ini. Untuk fast Ethernet 1, ini terhubung ke server 1, jadi IP-nya adalah gateway dari server 1, yaitu 33.33.33.3. Untuk subnet masknya seperti ini. Untuk serial 2, ini terhubung ke router 1, jadi IP-nya adalah 13.13.13.3. Untuk subnet masknya seperti ini. Untuk serial 3, ini terhubung ke router 2, jadi IP-nya 23.23.23.3. Untuk subnet masknya seperti ini. Jika semua sudah terisi IP, kita lanjut untuk langkah selanjutnya. Langkah yang kedua yaitu isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Ini untuk router 1, gambar yang kedua ini untuk router 2, dan gambar 3 untuk router 3. Kita setting untuk router 1, karena kita akan routing dinamis, jadi statik ini harus kosong. Kita isi yang RIP. Kita inputkan di sini. Untuk yang pertama yaitu 192.168.1.0. Ini tujuannya adalah PC 2 yang dirangkap dengan PC 1. Yang kedua adalah 12.12.12.1. Ini terhubung ke router 2. Jadi di sini berubah 12.0.0.0. Yang ketiga yaitu 13.13.13.1. Ini yang terhubung ke router 3. Di sini berubah 13.0.0.0. Sudah. Selanjutnya untuk router 2, yang pertama yaitu 192.168.1.254. Ini untuk PC 3. Selanjutnya 12.12.12.2. Ini yang terhubung ke router 1. Di sini juga berubah. Untuk selanjutnya 23.23.23.2. Ini yang terhubung ke router 3. Di sini juga berubah. Selesai. Selanjutnya router 3. Yang pertama yaitu 13.13.13.2.
13.13.13.3 ini yang terhubung ke router 1. Di sini berubah. Selanjutnya 23.23.23.3 ini yang terhubung ke router 2. Di sini juga berubah. Selanjutnya 33.33.33.3 ini yang terhubung ke server 1. Di sini berubah karena networknya ada 4. Yang satu 43.43.43.3 ini yang terhubung ke server 2. Seperti ini. Sudah. Setelah itu kita lihat langkah selanjutnya. Setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Untuk router config router no auto summary, router config router version 2. Kita coba untuk router 1 CLI. Setelah itu kita ketikkan no auto summary version 2. Sudah. Lanjut router 2. No auto summary enter version 2. Sudah. Router 3 no auto sudah. Langkah selanjutnya agar supaya konfigurasi kita maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config, global, link, dan save. Untuk router 1 config, setting, dan save. Sudah. Selanjutnya untuk router 2 config, setting, save. Sudah. Untuk router 3 config, setting, save. Sudah. Langkah selanjutnya untuk merestart atau meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device atau Alt+S. Untuk merestart, kita klik ini. Klik yes. Kita tunggu sampai warna hijau kembali. Oke, sudah hijau. Kita lanjutkan. Untuk langkah selanjutnya, untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router, yaitu show IP route. Untuk PC 1, kita coba enter show IP route, enter. Oke, di sini sudah ada. Untuk ini menuju ke server 1 melalui router 3. Ini menuju ke server 2 melalui router 3. Dan ini menuju ke PC 2. Dan ini menuju ke PC 3 melalui router 2. Sudah. Selanjutnya untuk router 2, show IP route.
sini juga sudah ada menuju server 1 melalui router 3, menuju server 2 melalui router 3, menuju PC 1 dan PC 2 melalui router 1. Sudah. Untuk router 3, so IP route. Di sini juga sudah ada menuju ke server 2 melalui router 3. Setelah itu menuju PC 1 dan PC 2 melalui router 1 dan menuju ke PC 3 melalui router 2. Sudah. Kita lanjut. Langkah ketujuh yaitu pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list, IP versi 4, ICMP. Kita ke simulation. Setelah itu kita edit filter. Di sini kita centang ICMP saja. Close. Setelah itu kita lakukan simulasi simple PDU dari PC 1 ke PC 2. Kita next. PC 1 mengirimkan ke router 1. Setelah itu router 1 mengirimkan ke PC 2. Kembali PC 2 mengirimkan ke router 1 dan router 1 mengirimkan ke PC 1. Komunikasinya komplit dua arah. Kita delete. Selanjutnya simple PDU dari PC 1 ke PC 3. Kita next. PC 1 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke router 2, router 2 mengirimkan ke PC 3. Kembali PC 3 mengirimkan ke router 2, router 2 mengirimkan ke router 1, dan router 1 mengirimkan ke PC 1. Komunikasi dua arah. Delete. Selanjutnya yaitu simple PDU dari PC 1 ke server 1. Kita next. PC 1 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke router 3, router 3 mengirimkan ke server 1. Kembali server 1 mengirimkan ke router 3, router 3 mengirimkan ke router 1, dan router 1 mengirimkan ke PC 1. Komunikasi berhasil dua arah. Delete. Selanjutnya simple PDU dari PC 1 ke server 2. Next. PC 1 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke router 3, router 3 mengirimkan ke server 2. Kembali server mengirimkan ke 3 mengirimkan ke 1, dan router 1 mengirimkan ke 1. Berhasil. Untuk simulasi selanjutnya yaitu PC 3 ke PC 1. Next, PC 1 mengirimkan ke router 2, router 2 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke PC 1. Kembali PC 1 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke router 2, dan router 2 kembali ke PC 3. Komunikasi dua arah. Selanjutnya PC 3 ke PC 2. Next, PC 3 mengirimkan ke router 2, router 2 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke PC 2. Kembali PC 2 ke router 1, router 1 ke router 2, dan router 2 kembali ke PC 3. Komunikasi dua arah. Selanjutnya PC 3 ke server 1. Next, PC 3 ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke server 1. Kembali server 1 ke router 3, router 3 ke router 2, dan router 2 kembali ke PC 3. Komunikasi dua arah. Selanjutnya, PC 3 ke server 2. Next, PC 3 mengirimkan ke router 2, router 2 mengirimkan ke router 3, router 3 ke server 2. Kembali, server 2 ke router 3, router 3 ke router 2, dan kembali ke PC 3. Komunikasi dua arah. Selanjutnya, simulasi dari server 1 ke server 2. Kita next. Server 1 mengirimkan ke router 3 dan router 3 langsung ke server 2. Server 2 kembali ke router 3 dan router 3
kembali ke server 1. Komunikasi dua arah. Selanjutnya server 1 ke PC 1. Server 1 mengirimkan ke router 3. Router 3 mengirimkan ke router 1 dan router 1 ke PC 1. Kembali PC 1 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke router 3 dan router 3 kembali ke server 1. Komunikasi dua arah. Selanjutnya server 1 ke PC 2. Next. Server 1 mengirimkan ke router 3, router 3 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke PC 2. Kembali PC 2 mengirimkan ke router 1, router 1 mengirimkan ke router 3, dan router 3 kembali ke server 1. Komunikasi dua arah. Yang terakhir yaitu server 1 ke PC 3. Jadi server 1 ke router 3, setelah itu router 3 ke router 2, router 2 ke PC 3. Kembali PC 3 ke router 2, router 2 ke router 2, router 2 ke router 3, dan router 3 ke server 1. Sudah komunikasi dua arah. Balet. Untuk langkah selanjutnya, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Lalu amati hasil penelusuran routernya. Kita pindahkan ke mode real time. Setelah itu kita coba untuk PC 1. Command prompt. Kita tracer ke PC 2 yaitu 192.168.1.65. Di sini hanya melewati gateway router 1, setelah itu langsung ke PC 2. Selanjutnya tracer ke PC 3 yaitu 192.168.1.253. Di sini melewati gateway router 1, setelah itu router 2 dan ke PC 3. Selanjutnya tracer ke server 1 yaitu 33.33.33.1. Di sini melewati gateway router 1, setelah itu router 3 dan server 1. Setelah itu tracer ke server 2 yaitu 192.168.1. Oh, salah. Untuk IP server 2 adalah 43.43.43.3.1. Di sini melewati gateway router 1, setelah itu router 3. Setelah router 3 adalah server 2. Sudah. Untuk selanjutnya adalah tracer dari PC 3. Command prompt. Tracer ke PC 1 yaitu 192.168.1.1. Di sini melalui gateway dari router 2, setelah itu ke router 1, setelah itu ke PC 1. Selanjutnya tracer ke PC 2 yaitu 192.168.1.65. Di sini juga melalui router 3, router 2. Setelah router 2 adalah router 1, setelah itu ke PC 2. Selanjutnya tracer ke server 1 yaitu 33.33.33.1. Di sini melalui router 2, setelah itu router 3, setelah itu server 1. Selanjutnya tracer 143 yaitu server 2 43.43.1. Di sini melalui router 2, setelah itu router 3, setelah itu
server 2. Oke, sudah. Setelah itu server 1. Command prompt tracer ke server 2 yaitu 43.43.43.1. Enter. Di sini melalui router 3, setelah itu ke server 2. Setelah itu tracer 192 itu PC 1 8.1.1. Di sini melalui router 3, setelah itu router 1, setelah itu ke PC 1. Selanjutnya tracer ke PC 2 yaitu 192.1.1.65. Di sini melalui router 3, setelah itu ke router 1, setelah itu ke PC 2. Selanjutnya tracer ke PC 3 yaitu 192.168.1.253. Di sini melalui router 3, setelah itu ke router 2, setelah itu ke PC 3. Sudah. Untuk langkah selanjutnya, buat skenario jalur routing R1 sampai R3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 dan R3. Misal interface serial R3 arah R1 kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Kita coba untuk kita putuskan kabel ini. Yaitu serial 3. Kita matikan. Di sini sudah merah, kita tunggu sampai 15 detik. Oke, kita coba simulation dari Simple PDU dari PC 1 ke server 1. PC 1 ke router 1, setelah itu router 1 ke router 2, setelah itu router 2 ke router 3, dan router 3 ke server 1. Kembali, server 1 ke router 3, router 3 ke router 2, router 2 ke router 1, dan router 1 ke PC 1. Jadi, meskipun kabel router 1 yang ke router 3 ini terputus, masih bisa dengan melewati router 2. Mungkin cukup sekian simulasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.